Halo teman-teman, berjumpa lagi di konten Bale punya tips. Oke, jadi ini minggu ini seharusnya kami itu membahas soal netpot. Karena minggu lalu saya sudah menjanjikan kami akan membahas netpot 7 cm, 5 cm, terus netpot yang ada lubangnya, yang tidak ada lubangnya. Tapi ada kejadian unik dalam tanda kutip minggu lalu. Nah, di minggu lalu itu kami bilang kalau rockwool itu sekali pakai, jadi nggak bisa dipakai lagi setelah panen. Jadi ketika sayurannya besar itu rockwoolnya nggak bisa dicopot terus dipakai lagi. Nah, yang bikin ambigu adalah ternyata di konten berikutnya atau sebelumnya kontennya anak-anak PKL tuh bilang kalau mereka menanam memakai rockwool bekas. Jadi thumbnailnya ini ting. Ya, nanti Mas editor tolong ya ditambah ya. Oke Mas editor ya. Oke. Jangan main Tinder aja Mas. Jadi itu kejadiannya. Kami sudah ngomong rockwoolnya nggak bisa dipakai. Dalam tanda kutip ini ya. Itu setelah panen gitu. Keterangannya setelah panen. Nah, kebetulan anak-anak PKL kontennya bilang kalau mereka menyemai menggunakan rockwool bekas. Nah, kita akan jelaskan di konten Bale punya tips minggu ini. Kita berangkat dari kontennya kami dulu. Jadi kami kan bilang rockwool itu nggak bisa dipakai lagi ketika setelah panen. Ini contohnya deh. Ini kemungkinan nanti sore sih kami mau panen ya. Jadi satu pack nanti isi 2 atau 3 nih tanamannya. Nah, coba lihat teman-teman. Ini tuh kan rockwoolnya udah nggak kelihatan ya. Jadi gimana caranya kita mau pakai lagi rockwoolnya? Ini udah ketutup akar semua. Jadi dia memang udah nggak bisa dipakai. Ini yang sawi naibai kalau nggak salah namanya nih. Kami juga nggak tahu nih sawi apa sebenarnya. Tapi kalau selama ini kami namanya sawi naibai atau pagoda ini ya. Ini akarnya udah kemana-mana. Rockwoolnya udah tertutup akar. Gitu. Jadi memang nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, konteksnya anak-anak PKL bilang yang mereka semai menggunakan rockwool bekas itu kayak apa gitu. Jadi urutannya menanam itu kan kita potong rockwool, lalu setelah itu kita semai menggunakan memasukkan bijinya ke dalam rockwoolnya. Nah, selama seminggu kami bisa lihat tuh perkembangannya gimana. Kalau misalnya teman-teman lihat Bale punya tips 4 part kemarin itu, di part 1 dan part 2 terlihat sekali penyusutannya. Jadi nggak semua biji tanaman yang kami semai itu tumbuh. Nah, contohnya ini. Jadi selain nggak tumbuh, ada juga yang tumbuhnya nggak bagus gitu. Ini agak kuning kan tanamannya. Itu. Atau misalnya, udah ya, ini. Nah, tanaman-tanaman yang seperti ini itu akhirnya kita akan cabut aja. Gini. Kita cukupkan hubungan kita sampai sekarang. Jadi kita putus. Ini rockwool ini bisa untuk semai lagi. Nah, begitu juga ini. Ini kan udah kuning ya. Gitu. Ini udah pertanda bahwa sayuran ini tidak akan berkembang dengan baik. Sama kayak pacaran dia. Kalau misalnya dirasa hubungannya kok makin menguning, asik. Itu tuh udah tanda-tanda kalau ini nggak akan bertahan lama, asik. Nggak akan dipanen sampai pelaminan. Jadi diakhiri aja, kita putuskan sampai sini. Cues, aduh sakit sekali. Nah, ini bisa untuk semai lagi. Itu yang dimaksud anak-anak. Nah, contohnya seperti apa semaiannya ini? Tuh. Wah. Dilihat dari warna rockwoolnya aja beda-beda. Jadi ada yang hijaunya udah kena lumut banget, rockwoolnya udah kena lumut jadi hijau banget. Ada yang masih agak lebih muda. Tadi aja contoh yang kami kasih itu dua warna yang berbeda. Terlihat sekali umurnya aja beda. Yang hijau banget ini sudah lama di dalam instalasi ibaratnya, udah kena matahari dan kena lumut kan pasti ya. Yang ini masih relatif lebih muda rockwoolnya gitu. Nah, ini bisa semua dipakai buat nyemai. Apakah berpengaruh? Ya pasti. Jadi ada fungi mungkin ya di dalam sini atau mungkin jamur. Nah, trik kami gimana? Kalau misalnya udah mulai makin menurun persentase tumbuhnya,
kami akan ujungnya rogul bekas ini kami akan buat semai daun mint. Karena daun mint itu bandel banget gitu. Jadi yang kami katakan di weekly Bali Punya Tips sebelumnya itu nggak salah. Yang teman-teman PKL katakan juga nggak salah. Karena memang ketika sudah panen nggak bisa dipakai lagi. Tapi ketika semaiannya jelek tadi ya, lalu diputus untuk tidak lanjut lagi, itu bisa buat semai gitu. Itu penjelasan dua konten yang terlihat bertabrakan tapi sebenarnya enggak gitu. Kesalahan kami mungkin tidak detail menjelaskan sehingga beberapa teman-teman sampai tanya, loh katanya bisa dipakai, kok di konten yang satunya bilang nggak bisa gitu. Semoga itu cukup menjelaskan. Dan untuk teman-teman yang berhidroponik, jangan ragu untuk memakai rogul-rogul bekas karena lumayan efisien untuk mengurangi ini ya biaya operasional. Dan kadang-kadang kalau rogul bekas itu juga udah ada akar-akarnya juga nggak apa-apa. Tak ambil satu ya, ini udah ada bijinya nih harusnya. Ini ada bijinya di sini, Mas Philip. Di zoom aja Mas Philip. Ada biji, kelihatan nggak ya? Ini kecengketok rupa aku. Dan itu ada akarnya. Dan itu oke-oke aja. Jadi seperti itu efisiensi yang kami lakukan. Selain kalau yang Bali Punya Tips minggu lalu kan ukurannya. Nah yang minggu ini kami coba jelaskan semua semaian yang nggak tumbuh dengan baik, kami cabut ya sayurnya, tanamannya, lalu rogulnya kami coba untuk semai ulang lagi. Gitu kurang lebihnya Bali Punya Tips minggu ini. Kita ketemu di Bali Punya Tips minggu depan. Dadah.